Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibatul kiram, insyaallah di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas terkait rukun rukun jual beli. Secara ringkas, rukun jual beli ada 4 macam. Yang pertama al-aqidan, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua as-sighatu. Sighah itu ya ijab qabul, ijab qabul. Nanti ada perinciannya. Yang ketiga al-ma'qud alih, untuk barang yang diperjualbelikan, ya. Dan yang keempat al-musman, ya, as-saman, ya, as-saman, yaitu alat yang digunakan untuk ya tukar menukar, ya, bisa uang ataupun yang sejenisnya. Ini secara ringkas. Ya, saya ulang, rukun jual beli ada 4. Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada sighah, ijab qabul, ada barang, kemudian ada alat untuk tukar menukar. Iya. Sekarang kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ya, di halaman yang ke-9, wa yan'aqidul bai'u bisighatil qauliyah aw bisighatin fi'liyah. Beliau mengatakan jual beli akan dianggap sah dengan sighah qauliyah. Sighah qauliyah itu ijab qabul, ya. Nanti akan dijelaskan. Aw sighatil fi'liyah, ya, aw sighatil fi'liyah, atau dengan sekedar serah terima tanpa adanya ucapan, cuma perbuatan. Ya, dia berikan, kemudian satunya ngambil, enggak ada suara, tidak ada ucapan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasiqatul qauliyah tatakawwanu min, ya. Beliau mengatakan sighah qauliyah terdiri dari al-ijab, ya. Yang pertama al-ijab wa huwa al-lafdhu sadiru minal ba'i. Itu lafaz yang datang dari seorang, ya, penjual, ba'i. Jadi ijab itu lafaz yang datang dari seorang penjual, ya. Ka'an yakul bi'tu, seperti ia mengatakan saya jual. Bi'tu, saya jual, ya. Ini namanya al-ijab. Yang kedua wal qabul, ya, wa huwa al-lafdhu sadiru minal mushtari. Itu lafaz yang datang dari seorang ya, pembeli, ya, lafaz yang datang dari seorang pembeli. Ka'an yakul, seperti ia mengatakan ishtaritu, saya beli, ya, saya telah membeli, misalkan, ya. Ini sighah qauliyah. Kemudian wasiqatul fi'liyah, sighah fi'liyah, hiyal mu'atah, ya, hiyal mu'atatu allati tatakawwanu minal ahdi wal i'ta, yaitu serah terima yang terdiri dari mengambil dan memberi, Jadi, di sini tidak ada ucapan, sekedar perbuatan, memberi kemudian satunya menerima, atau menerima kemudian memberi, seperti itu. Ya. Ka'an yadfa ilaihi sil'ah fayadfa'u lahu thamanahul al-mu'tad. Seperti seseorang memberikan barang, kemudian satunya memberikan harga sebagaimana yang, ya, sudah biasa. Ya. Ini namanya sighah fi'liyah. Jadi sighah fi'liyah ini sekedar serah terima tanpa adanya ucapan. Ya. Kemudian, ya, beliau mengatakan waqad takunu as-sighatu murakkabatun, ya, murakkabatun minal qauliyah wal fi'liyah. Dan terkadang sighah itu bisa terdiri dari, ya, qauliyah, ucapan, wal fi'liyah, dan perbuatan. Ya. Qala Syekh
Taqiyuddin rahimahullah, Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala mengatakan bai'ul mu'athah lahu suwarun. Jadi jual beli mu'athah itu memiliki beberapa gambaran. Ya. Jadi bai'ul mu'athah itu pada asalnya sekedar serah terima tanpa adanya ucapan. Seperti yang di mall-mall misalkan, ya, diambil barang kemudian dia serahkan. Ini bai'ul mu'athah. Dan ikhwas sekalian, bai'ul mu'athah terjadi silang pendapat. Ulama dari kalangan Malikiyah, kemudian dari kalangan Hanabilah, mereka mengatakan tentang hukum sahnya jual beli mu'athah. Adapun ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Jual belinya tidak sah kecuali ketika ada ijab qabul yang jelas, baik dengan ucapan ataupun tulisan. Ya. Ini menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan jual beli mu'athah sekedar serah terima ini sah, seperti yang terjadi di mal-mal. Ya, dengan catatan saling ridho, penjual pembeli sama-sama saling ridho. Ya. Maka insyaallah jual beli ini dianggap sah. Dan Syekh mengatakan bahwasanya jual beli mu'athah ini kadang-kadang terdiri dari ucapan sekaligus perbuatan dan memiliki beberapa gambaran. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, an yasduru minal ba'i ijabun lafziyun faqat. Ya. Yang pertama, yang datang dari seorang penjual yaitu ijab secara lafaz saja. Jadi yang datang itu cuma ijab lafzi dari seorang penjual. Jadi penjual yang mengucapkan, kemudian pembeli tidak mengucapkan. Ya. Kita lihat. Wa minal mushtari ahdun, dan dari seorang pembeli pembeli sekedar dia ngambil, ya. Dan dari seorang pembeli dia sekedar mengambil, ya. Kaqaulihi, seperti ucapan dia, khudh hadza thawb, ambillah pakaian ini, bidinarin, dengan 1 dinar. Fayakhudhahu, maka dia mengambilnya. Jadi penjual mengucapkan, kemudian pembeli sekedar menerima tanpa berucap. Ini yang pertama. Ya. Wa kadzalika law kana tsamanu muayyanan. Ya, begitu pula seandainya harganya itu dengan barang tertentu. Ya, seperti seseorang mengatakan khudh hadza thawb bi thawbika. Ya, ambillah pakaian ini dengan pakaianmu. Jadi dia berikan pakaian, tapi dia dengan ucapan penjualnya, ambil pakaian ini dengan pakaianmu. Kemudian pembeli dia mengambil pakaiannya dengan memberikan pakaiannya tanpa mengucapkan. Ya. Jadi yang pertama, yang berucap cuma penjual, sedangkan pembeli sekedar menerima. Dan ini pun disebut dengan jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah. Ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyah an yasduru minal mushtari lafdun. Ya. Yang datang dari seorang pembeli adalah lafaz. Jadi lafaz yang terucap itu datangnya dari pembeli. Ya. Wa minal ba'i, dan dari penjual cuma memberikan saja. Jadi yang berucap cuma pembelinya, adapun penjual sekedar memberikan barang. Ya. Sawa'un kana thamanu muayyanan aw madmunan fi dhimmati. Baik harganya itu dengan barang tertentu atau dengan sesuatu yang masih ditanggung. Ya, jadi gambaran yang kedua ini jual beli mu'athah yang mengucapkan lafaz pembelinya, sedangkan penjual sekedar memberikan barang. Ya. Yang ketiga, ats-tsalitsah alla
yalfidha wahidun minhuma. Jadi salah satu dari kedua penjual dan pembeli tidak mengucapkan lafaz sama sekali. Bal hunaka urfun, tetapi di sana ada urf, urf kebiasaan. Biwad ithamani wa ahdil muthmani, yaitu kebiasaan dengan memberikan harga dan mengambil barang. Artinya apa? Di sini memang sama sekali tidak ada ucapan. Ya. Sekedar mengambil barang kemudian dia memberikan harganya. Ya. Dan ini mungkin yang dipraktekkan di sebagian mal-mal seperti ini. Dia ambil barang kemudian setelah itu dia bayar dan diambillah barang tersebut tanpa ada ucapan baik dari penjual ataupun dari pembeli. Dan ikhwas sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jual beli mu'athah ini hukumnya sah dan dibolehkan. Karena dengan jual beli ini sudah menggambarkan bahwasannya kedua belah pihak itu sudah saling ridho, sudah saling ridho. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dibahas terkait rukun jual beli, salah satunya yaitu ijab dan qabul. Dan adapun yang selainnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk selalu mengkaji, memperdalam tentang fikih muamalah agar muamalah kita sah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.